Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Mustamsikuna bihamlin ghairi munfasimi. Faman nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wa la karami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillah sultanil awliya sayyidina Syaikhul Qadir Jailani bismillah hadratul Syekh Hasyim Asy'ari wa zawjatihi wa zurriyyatihi wa syaikhih masyaallah rabbihi. Bismillah mukarram al-hafiz al-sami. Bismillah Syekh Muhammad al-Bakri. Bismillah mukarram al-maqullah wa Islam rahim. Bismillah mukarram al-maqullah wa hidayah sibrata. Bismillah Syekhina wa syaikhih wa satizina wa satidatina. Bismillah abaina wa ummahatina wa jaddatina jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina ammatina khalina khalatina. Bismillah syekhina sebagai jisul kartofaki. Bismillah syekhina Ustaz Baran. Bismillah syekhina Ustaz Ahmad Sa'id. Bismillah syekhina Ustaz Al-Murtada. Bismillah syekhina sebagai jataran bersama Habibullah Habib Tajibuddin Muhammad Mas'ud. Semua Fatihah di syekhina al-marhum Mahfuz Barki Haji Muhammad Ishaq Latif. Semua Fatihah di syekhina wa murabbi ruhina al-marhum Mahfuz al-Walid Ustaz Muhammad Yasin bin Ramli. Semua Fatihah di musannifi Riyadhus Shalihin al-Imam Syekh Muhyiddin Nabi Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi Asy-Syafi'i al-Dimashqi. Ya Allah yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wal dunya wal akhirah. Ya Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'al jannata maswahum bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi asrari suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudaya la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah masih berikan kesempatan kita hadir bermuajahah bersilaturahim dalam rutinitas taklim yang biasa kita laksanakan setiap malam Rabu ini. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini mendapatkan cucuran rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 57. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadati fa haqqa alaihimul i'tina'u fa haqqa alaihim al i'tina'u bima khuliqu lahu wal i'radu an huzuzid dunya bizahadati fa innaha darun nafadin la mahallu ikhladin wa markabu huburin la manzilu huburin wa masra'un pisomin la mautinu dawamin. Falihada kana al-aiqazu min ahliha hum al-ubadu. Falihada kana al-aiqazu min ahliha hum al-ubadu wa aqallun nasi fiha hum az-zuhadu. Qala Allah ta'ala innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nasu mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhazatil ardu zuhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharon faja'alnaha hasidan ka'an lam tagna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Surah Yunus ayat 24. Surah Yunus ayat 24. Wal ayatu fi hadzal makna katsiratun
walaqad ahsanal qailu innalillahi ibadan futona innalillahi ibadan futona talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watona ja'aluha lujjatan wattakhazu solihal a'mali fiha sufuna. Bahar romal, baharnya bahar romal. Romalul abu litarwihis siqatu fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Bahar romal kita maknai. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Adapun setelah itu ai ba'dal basmalah wal hamdalah. Ada selawat ya. Syahadat wa syahadah wa salawat. Amma ba'du ai ba'dal basmalah wal hamdalah wa syahadatain wassalawatu ala nabi. Adapun setelah itu, setelah mana? Setelah kita kemarin membahas bismillah, ujian kepada Allah, hamdalah, terus syahadat Allah dan syahadat Rasul, juga pembacaan sholawat, kemarin sholawatullahi wassalamuhu. Nah, selanjutnya apa? Faqad qala, maka sungguh telah berfirman siapa Allahu Allah Ta'ala, hal keadaannya maha luhur siapa Allah. Maka Allah telah berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah menciptakan siapa aku Allah. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah menciptakan siapa aku Allah. Al jinna, akan jin, wal insan, dan manusia, illa liya'buduna, illa kecuali liya'budun, yakni bahwa menyembah siapa? Jin dan manusia. Illa kecuali liya'budun, yakni supaya menyembah siapa? Jin dan manusia. Ma uridu, tidak ingin siapa? Saya Allah. Ma uridu, tidak ingin siapa saya? Maksudnya Allah, aku minhum, dari jin dan manusia. Minhum ay minal jinni wal insi. Min rizkin, dari diberi rizki. Wa ma uridu, dan tidak ingin siapa aku Allah. An yut'imun, bahwa memberi makanan siapa? Jin dan manusia. Maksudnya apa? Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Dan apa? Allah tidak butuh, enggak ada kepengenan di dalam diri Allah untuk diberikan rezeki. Justru Allah yang memberikan rezeki kepada manusia. Bukan apa? Bahasanya di sini apa? Di sini seolah-olah minhum min rizkin, manusia dan jin yang memberikan rezeki. Jadi Allah nggak butuh, dan hanya diberikan rezeki dari manusia, dan Allah juga nggak butuh, nggak ingin dikasih makan sama manusia dan juga sama jin. Ya, bagaimana nanti jadi apa? Permasalahan ketuhanannya kalau apa namanya? Rezeki dan makanannya dikasih oleh makhluknya. Ya, itu Bang, kita bicara ketauhidan. Itu bagaimana eksistensinya, bagaimana
keberadaan Allah, bagaimana sifat Allah kalau apa? Hambanya sendiri memberikan makan dan memberikan rezeki kepada Allah. Maka itu apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun. Wa hadza, bermula ini mana? Ini qaulullah, ini firman Allah. Firman Allah ini tasrihun, itu memberikan penjelasan. Bahwasanya firman Allah ini memberikan penjelasan bi annahum, dengan bahwasanya jin dan manusia, al jin wal insi. Jadi humnya kita balikin ke ayat yang tadi, al jin wal insi. Bahwasanya manusia khuliqu, itu diciptakan siapa? Jin dan manusia, lil ibadati, untuk beribadah. Jadi jelas penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Itu hasil apa? Intisari dari surah Az-Zariyat tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fahaqqa, maka jadi wajib. Bahasanya menjadi hak, artinya menjadi wajib. Alaihim, atas jin dan manusia, apa? Al-i'tina'u, menjadikan, bima, dengan apa-apa, khuliqu, yang diciptakan siapa? Jin dan manusia, lahu, bagi ma. Menjadi kewajiban dari apa? Dari jin dan manusia untuk apa? Untuk berlaku sesuai dengan apa-apa yang sudah menjadi kodratnya manusia, yaitu menyembah kepada Allah. Jadi bahasanya al-i'tina'u bima khuliqu lahu adalah maksudnya apa? Berlakunya manusia sebagai apa di muka bumi? Itu ya, sebagai hambanya Allah. Maka tujuan utama manusia dan jin diciptakan untuk beribadah. Maka apa? Menjadi hal yang wajib. Fahaqqa, wajib buat siapa? Manusia dan jin untuk apa? Al-i'tina, berlaku sesuai dengan keberadaannya, sesuai dengan penciptaannya. Wal i'radu, dan berpaling, an huzuzid dunya, dari bagian-bagian dunia, bizahadati, dengan zuhud. Kita berpaling dari bagian-bagian dunia, karena dunia banyak bagian-bagiannya, banyak nikmat-nikmatnya, banyak kamuflase kebohongan-kebohongan dunia. Maka berpaling dari kehidupan dunia adalah salah satu caranya dengan berzuhud. Zahadah, berzuhud artinya apa? Lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, menjauhi apa yang Allah larang, ya, melaksanakan apa yang Allah perintah. Zuhud. Fa'innaha, maka bahwasanya dunia fa'innaha, maka bahwasanya dunia darunafadin, itu adalah tempat yang bakal habis. Fa'innaha, maka bahwasanya dunia darunafadin itu tempat yang bakal habis, bakal sirna, bakal enggak ada. La mahallu ikhladin, bukan tempat yang kekal. La mahallu ikhladin, bukan tempat yang kekal. Ini harus apa? Harus tertanam di dalam diri kita sebagai manusia, sifat penghambaan kita kepada Allah. Jangan nyampe apa? Jangan nyampe kita apa? Jangan nyampe kita malah memiliki sifat ketuhanan. Artinya mana sifat ketuhanan? Sombong, angkuh. Nah, itu bagian dari sifat ketuhanan. Yang mana apa? Kalau kita sombong berarti apa? Udah menyamai Tuhan. Kenapa? Derajat Tuhan berhak Allah sombong. Dengan apa? Dengan penciptaan yang Allah telah lakukan. Gitu. Maka kita sebagai manusia, sebagai hambanya nggak bisa kita bersifat sombong. Maka yang di sini apa? Kita harus mengerti keberadaan kita di muka bumi ini buat apa. Gitu, ya. Jadi apa? Hadirnya kitab Riyadhus Shalihin salah satunya adalah untuk apa? Untuk memberikan batasan-batasan kepada kita, jangan sampai kita apa? Kita berlaku di muka bumi ini
dengan tidak beradab. Nah, dengan tidak beradab itu. Apa maksudnya beradab? Ya, dengan akhlak, dengan mengerti bahwasanya kita hanya seorang manusia. Jin ya hanya sebagai jin, tanaman ya hanya sebagai tanaman yang semuanya muaranya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka kita pahamin apa katanya? Kita apa? Harus mengerti bahwasanya dunia ini adalah darun nafadin. Tempatnya apa? Tempat yang bakal habis, yang nanti bakalan gak ada di dunia. Gitu. Jadi kalau kita pahamin itu nggak ada kenikmatan yang luar biasa kecuali apa? Kecuali dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena apalah daya darun nafadin, apalah daya kita ini apa? Hidup di tempat yang mana bakalan apa nih? Bakalan habis nantinya. Kemegahan-kemegahan, keelokan-keelokan dunia, keindahan-keindahan dunia yang kita lihat, gedung-gedung bertingkat semuanya sirna, nafad, habis semuanya. Gitu. La mahallu ikhlad, bukan dia tempat apa? Bukan tempatnya, ini tempat yang kekal. Karena tempat yang kekal bukan di sini, gitu. Wa markabu uburin la manzilu uburin. Wa markabu uburin, dan ngertilah bahwasanya dunia itu apa? Markabu uburin, asal katanya apa? Wa innaha markabu uburin, begitu. Itu makna asalnya. Wa innaha, dan bahwasanya dunia markabu uburin, itu tunggangan yang bakal lewat. Tunggangan bakal lewat. Apa itu? Tunggangan ubur. Tunggangan sebentar. Artinya apa? Ini kita mau lewatin tempat yang sesungguhnya. Sekarang kita ini lagi di jembatan. Sekarang kita ini lagi di tunggangan. Lagi di mana? Lagi di kendaraan, belum nyampe ke tempat asalnya nanti. Ujungnya kita belum nyampe. Gitu. Mana ujungnya? Darul akhirah. Akhirat. Jadi kita ini lagi markabu uburin. Lagi ngapain kita ini? Lagi di tunggangan yang bakal lewat. Maka kalau yang namanya tunggangan yang bakal lewat, sebisa mungkin apa? Jangan sampai kita jatuh dari kendaraan kita. Jangan sampai kita terpleset dari kendaraan kita. Karena kalau kita nyampe terpleset dari kendaraan kita, kagak bakalan nyampe. Maaf, kita lagi naik motor, kecelakaan di tengah jalan, artinya kagak bakalan nyampe. Mana? Ke tempat ujungnya. Karena tujuan kita bukan di situ. Tapi apa? Allah kasih celaka, Allah kasih terpleset. Ya nggak nyampe kita ke tempatnya. Orang pada pulang kemarin dari Bandung mau ke Jakarta, pada apa? Kecelakaan di tol Purbalenyi, kagak nyampe ke Jakarta. Akhirnya apa? Berhenti di situ. Nah ini apa? Ibarat kita sebagai manusia, manakala kita tergelincir daripada hal-hal yang maksiat, maka mengantarkan kita di ujungnya nggak enak, di ujungnya jelek. Kenapa? Karena markabu uburinya kagak nyampe. Tempat tunggangan ini yang kita lewatin ini apa? Jatuh, tergelincir kita. Gitu. Terus la manzilu uburin, bukan tempat yang apa namanya itu? Hubur. Senang-senang. La manzilu uburin, bukan tempat untuk bersenang-senang. Ini cuma sekedar lewat. Kalaupun kita senang sekedarnya aja. Kenapa? Karena bukan ini tujuan akhir dari kehidupan kita. Tujuan kita di dunia bukan itu, tapi ada akhirnya lagi nanti yang lebih senang lagi. Gitu. Ya, jadi apa? Dunia ini katanya apa? Tempat lewat doang, tunggangan lewat, bukan tempat bersenang-senang. Wa masra'un fisomin, dan jalan yang bakal putus. Masra'un fisomin, jalan yang bakal putus. Nah, ini dunia. Aywa innaha masra'un fisomin, dan bahwasanya dunia adalah jalan yang bakal putus. La mautinu dawamin, bukan tempat yang langgeng, bukan tempat yang apa namanya? Ya langgeng apa itu? Seterusnya. Ini bakal putus kita, bukan tempat yang bakal seterusnya di sini. La mautinu dawamin, bukan tempat yang langgeng. Karena kita udah ngerti bahwa tempat ini adalah tempat sementara,
Terus apa? Bukan tempat senang-senang, tempat jalan yang bakalan putus, bukan tempat yang bakal selamanya. Falihaza. Nah ini, falihaza, maka oleh karena ini mana? Ini darun nafadin la mahallu ikhladin, wa markabu uburin la manzilu huburin, wa masra'un bisomin la mautinu dawamin. Tuh haza baliknya. Maka oleh karena ini mana? Ini tempat yang apa namanya? Bukan kekal, tempat lewat doang, bukan tempat senang-senang. Maka oleh karena ini, karena ada siapa al-aiqozu, orang yang pada sadar. Ya, ini al-aiqozu maknanya apa? Orang yang pada bangun. Yang namanya orang bangun tidur berarti itu orang udah sadar. Karena kalau lagi tidur diapain aja juga agak tahu, kita nggak tahu alam dunia, berarti kita ada dalam keadaan di alam bawah sadar. Maka bahasa aiqozu sebenarnya maknanya apa? Bangun tidur. Maksudnya di sini kita maknain apa? Siapa al-aiqozu? Orang-orang yang pada sadar, pada ngerti. Ya, min ahliha, daripada penduduk dunia. Daripada penduduk dunia, hum ya al-aiqozu min ahliha, hum ya al-aiqozu min ahliha, al-ubadu, yaitu para hamba, yaitu para hamba. Maka kalau oleh karena itu katanya gitu, kita harus paham, kita harus sadar bahwasanya para penduduk dunia itu siapa? Hum al-ubad. Kita ini hanya sebagai para hamba, hamba-hambanya Allah. Wa aqalun nasi, bermula paling cerdasnya manusia. Wa aqalun nasi, bermula paling cerdasnya manusia. Fiha ay fid dunya, di dunia ini. Fiha ay fid dunya, haknya balik ke dunia, haknya rujuk kepada dunia. Bermula paling cerdasnya manusia di dunia, hum ya aqalun nas, hum ya si aqalun nas itu az-zuhadu, yaitu para orang yang zuhud. Nah, tuh orang-orang yang zuhud itu orang-orang yang paling cerdas, paling pintar. Siapa orang-orang yang zuhud? Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, apa yang Allah perintahkan dikerjakan, apa yang Allah larang ya tidak dikerjakan. Itu zuhud bukan berarti mereka enggak suka dunia, bukan. Tapi dunia benar-benar dijadikan sebagai kendaraan untuk menuju keselamatan nanti kelak di akhirat. Tuh, bukan berarti apa? Yang namanya zuhud, mohon maaf, rumahnya harus reot, bajunya apa namanya, tambelan, sendalnya jepit sewalau udah apa namanya itu, udah habis warna putihnya, tinggal warna dasarnya. Ya, bukan begitu yang namanya zuhud. Ya, itu namanya melarat. Ya, bukan zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti mereka apa? Mereka ini bukan berarti nggak demen dunia. Artinya apa? Justru keberadaan apa? Dia punya harta, dia punya kenikmatan dunia, tapi itu dijadikan sebagai apa? Penopang kehidupan dia kelak nanti di akhirat. Ya, jadi kalau kita paham zuhud begitu, jangan apa? Kau mau zuhud udah tua apa namanya? Barang-barang dibuang-buang semuanya. Ya, baju tinggal 2 doang disisain. Apalagi sendalnya udah tinggal jepit swallow aja, lo nggak usah pakai neckerman, cekerman aja udah. Ya ini apa? Justru bukan zuhud yang seperti itu. Ya, zuhud bukan berarti meninggalkan apa namanya, kenikmatan dunia, tapi apa? Zuhud itu menjadikan kenikmatan dunia yang dimiliki olehnya untuk apa? Sebagai penopang jalan dia menuju akhirat. Mana dia punya rezeki, dia punya harta, dia kagak pakai sendiri, dia sedekahin, dia wakafin. Nah itu namanya apa? Zuhud, karena dia punya harta dijadikan buat modal dia nanti kelak di akhirat. Gitu ya. Terus qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala, hal keadaannya maha luhur siapa Allah. Nah, ya. Jadi apa? Setelah kita ayat Az-Zariyat tadi yang wa ma khalaqtul jinna wal insa, maka harus kita punya pemahaman kalau kita hanya sebagai seorang hamba. Gitu. Kita sebagai seorang hamba, maka kita kudu cerdas, yaitu dengan kita bersikap zuhud. Nah, terus firman Allah selanjutnya apa?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama masalul hayatid dunya. Innama sesungguhnya masalul hayatid dunya bermula perumpamaan kehidupan dunia. Innama sesungguhnya masalul hayatid dunya bermula perumpamaan kehidupan dunia. Kamain itu seperti air. Anzalna yang menurunkan siapa kami. Anzalna yang menurunkan siapa kami. Hu akan ma'in. Hu akan akan air itu. Yang mana kami turunkan air tersebut minas sama'i dari langit. Mana nih? Air hujan maksudnya. Ya. Ya, ini apa? Ini salah satu keistimewaan apa? Kosakata bahasa Arab dengan penuh keindahan majas. Apa sih? Langsung aja bilang al-mator. Ya, ribet banget pakai ngomongnya apa? Ma'in anzalnahu minas sama. Bilang aja kalmatori, ribet ya. Tapi apa? Inilah yang namanya apa? Keindahan apa? Keindahan Al-Qur'an. Jadi dibikinlah seolah-olah apa? Ya, ini seperti ini. Gitu. Bisa aja kita bilang aja langsung kayak kita ngomong apa? Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air hujan. Selesai. Tapi di sini apa? Dengan penuh apa? Majas. Kama in anzalnahu minas sama'i. Nah, seperti air yang menurunkan siapa kami Allah. Hu akan minas sama'i dari langit. Fahtalato maka bercampur atau kemudian bercampur bihi dengannya ma'un. Bihi dengannya ma'un anzalna itu apa? Nabatul ardi. Tumbuh-tumbuhan bumi. Nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan bumi. Ya, maka dari situ bisa apa? Bercampur dengan bumi, akhirnya dari bumi keluar tumbuh-tumbuhan. Sebab apa? Sebab air hujan yang turun tadi. Mimma dari, nah ini bayan daripada nabatul ardi. Mimma daripada tanaman. Mimma daripada tanaman. Maksudnya perkara, tapi kita bisa maknain adalah tanaman. Kenapa? Ini bayan atau penjelasan daripada nabatul ardi. Apa sih nabatul ardinya? Yaitu apa? Mimma daripada tanaman yakulu yang memakan. Siapa annasu manusia. Wal an'amu dan hewan-hewan. Hatta sehingga Iza akhazatil ardu, kita manain pakai al-alam pesantrennya nggak pakai apa? Nggak pakai wasol-wasolan ini. Iza akhazat apabila mengambil apa al-ardu bumi, zuhrufaha akan perhiasan-perhiasan bumi. Wazayyanat dan memoles atau berdandan siapa? Ardun bumi. Wazayyanat dan memoles atau berdandan siapa? Si ardun, ya si bumi. Wazonna dan menyangka. Wazonna dan menyangka siapa? Ahluha penduduk bumi atau lebih khususnya petani. Siapa ahluha penduduk bumi atau petani? Kenapa? Karena dimaksudnya adalah apa? Ini tanah yang dijadiin tanaman. Sehingga menyangka para petani itu atau ahluha tadi pemilik dunia, pemilik bumi. Maksudnya apa? Si petani atau manusia. Annahum bahwasanya si siapa tuh? Annas manusia atau ahluha. Annahum bahwasanya ahluha qadiruna itu mampu siapa ahluha alaiha atasnya ardun. Apa itu maksudnya? Bahwasanya apa? Kehidupan dunia itu bagaikan air hujan, yang mana dari air hujan itu bercampur ke bumi. Bumi menimbulkan tanaman-tanaman, yang mana tanaman-tanaman itu akhirnya apa? Manusia jadikan sebagai bahan makanan. Mana padi, jagung, pada numbuh, buah-buahnya diambilin oleh manusia.
dimakan oleh burung, berarti al-an'am, hewan-hewan. Rumput dimakan oleh apa? Kambing, sapi, kerbau, dimakan tuh. Bukan hanya manusia doang yang menikmati apa? Alam dunia ini. Tapi apa? Ada siapa? Ada manusia, ada juga hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan yang dimakan-makanin tuh tumbuh-tumbuhannya. Sehingga apa katanya? Sehingga bumi ini dengan turunnya air hujan, coba lihat. Kalau kita kemarin ini habis panas, ketika kita lagi panas gersang kayak kemarin, pada kering itu pohon-pohonan, dihujanin aja 2 hari, itu tanah-tanah depan rumah kita rumput pada numbuh hijau. Itu yang dimaksud dengan idza akhazatil ardu zuhrufaha. Manakala apa? Bumi ini dikeluarin perhiasan-perhiasan bumi, mana keindahan-keindahan. Kita yang namanya ke puncak emang mau lihat apaan? Mau kita tidur di villa mau lihat apaan? Kan lihat keindahan alamnya. Ya, pohonan-pohonan yang pada hijau. Itu ya, itu namanya zuhrufaha, perhiasan-perhiasannya bumi. Keindahan-keindahan bumi dengan adanya apa? Tumbuhan-tumbuhan yang cakep numbuhnya, rindang. Ya, hijau-hijau cakep. Ya, terus apa? Wazayanat. Nah, sehingga apa? Bumi ini dipoles dengan apa? Keindahan-keindahan tadi. Ini tanaman padi habis diturunin hujan. Ada apa? Airnya cakep, sehingga apa? Padinya cakep. Warnanya bagus. Ya, kuningnya padat. Nah, ini padi nih. Nah, itu bahasanya tuh. Tapi apa? Sehingga apa? Ketika tanaman-tanaman tadi tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, si petani menyangka saya bakal dapat rezeki nomplok. Saya bakal dapat apa namanya? Bakal dapat rezeki yang melimpah. Tuh lihat, mangga saya banyak banget buahnya lebat. Tuh padi saya yang saya tanam, lihat cakep-cakep banget. Kenapa? Karena sebab tadi turunnya air hujan. Tapi itu sangkaan manusia. Maka lanjutan ayatnya apa? Nah ini. Ya, kenapa tadi apa? Mereka ini semua para petani atau kita nih manusia menyangka apa? Annahum qadiruna 'alaiha. Kita mampu buat ngapain ini? Ngolah ini semua. Tuh, alhamdulillah cakep pohonannya tuh, tanamannya cakep. Numbuhnya cakep tanaman ini. Wah, bakal untung banyak ini saya dari tanaman ini. Itu kata kita. Tapi apa? Nah, ini jawabannya. Ata, maka mendatangkan. Ya, ata maka mendatang, ata maka datang, ha akan ardun, ata maka datang, ha akan ardun, apa? Amruna, ai azabina, ai azabuna, artinya apa? Datang kepada bumi apa? Amruna. Jangan dimaknain perintah, tapi apa maksudnya? Musibah atau apa? Azab kami. Nah, tuh. Sehingga apa? Datanglah azab kami. Ya, amruna, ataha amruna. Sehingga apa? Ata, datang kepada bumi azab kami atau musibahnya lailan pada malam hari, au naharon atau pada siang hari. Nah, ini baru kehendak Allah nih. Ya, kita menyangka habis diturun hujan ini tanaman cakep nih pada hijau. Kita sangkaan kita udah punya planning nih, punya rencana. Ah, ini punya untung banyak ini. Kalau untung banyak begini saya mau ini mau itu mau anu mau ono Tapi apa? Allah datangkan berupa musibah. Ataha amruna, Allah datangkan berupa musibah. Di siang hari atau di malam hari Allah datangkan apa? Faja'alna, maka menjadikan siapa kami? Ha akan ardun. Hasidan, tanah yang sudah dipanen. Hasidan, tanah yang sudah dipanen. Ya, kaan lam tagna, kaan sebagaimana lam tagna tidak pernah diolah, itu aja, tidak pernah dipakai. Kaan lam tagna seperti tidak pernah dibutuhkan apa? Ardun bil amsi, kemarin-kemarin. Kaan lam tagna sebagaimana tidak pernah dibutuhkan, tidak pernah diolah apa? Ardun bil amsi, kemarin-kemarin. Kazalika, yang demikian itu
Kazalika seperti yang demikian itu mana? Ataha amruna lailan aw naharon faja'alnaha hasidan ka'an lam tagna bil amsi. Nah, yang demikian itu katanya Pak, nufasilu, memerinci siapa kami, memerinci siapa kami, al ayati, akan tanda-tanda kebesaran Allah. Begitulah cara kami, kata Allah, begitulah cara kami menjelaskan akan tanda-tanda kebesaran Allah. Liqaumi yatafakkarun, liqaumi kepada kaum, yatafakkaruna yang pada berpikir. Siapa kaum? Jadi isi surah Yunus ayat 24 begitu. Kehidupan dunia itu ibarat apa? Contohnya air hujan yang turun ke bumi. Dari bumi yang air hujan tadi akhirnya apa? Menumbuhkan tanaman-tanaman yang cakep-cakep, sehingga dunia atau bumi ini dihiasi dengan keindahan alam rayanya yang hijau, yang hijau-hijau, yang bagus-bagus, sehingga orang yang ada di bumi atau khususnya petani menyangka kalau dia mampu buat ngolah ini semuanya. Tapi apa akhirnya? Ternyata Allah punya rencana lain. Apa rencana Allah? Allah hancurin. Ya, artinya apa? Allah turunkan berupa bala, sehingga apa? Hasidan. Yang namanya hasidan itu yang namanya tanah habis dipanen. Kayak bagaimana sih itu? Ini padi habis dipanen, urak-urakan. Udah kelar dipanen. Apa nih? Padinya pada apa? Ya urak-urakan. Itu mangga, pohon mangga habis dipanen. Daun-daunnya pada berguguran, maksudnya apa? Banyak yang jatuh juga daun-daunnya, hancur maksudnya. Jadi apa? Allah turunkan musibah sehingga apa katanya? Faja'alnaha hasidan. Seolah-olah apa? Allah jadikan ini tanah yang tadi lagi cakep banget jadi urak-urakan, jadi hancur. Ya, seolah-olah seperti dipanen. Bahkan lebih parahnya lagi apa? Ka'an lam tagna, seperti lahan tandus yang kagak pernah diolah kemarin-kemarin. Kayak ini lahan dulu-dulunya kagak pernah dipakai. Nah, ka'alam tagna bil amsi. Seperti apa? Kemarin-kemarin ini tempat apa nih? Kayaknya kagak pernah ada tempat kehidupan di sini. Enggak pernah disangka kalau di sini pernah numbuh tanaman yang bagus. Nah, itu apa? Allah tuh punya rencana. Ya. Ini apa? Tujuan Allah seperti ini. Tidak lain tidak bukan apa? Nufasilul ayat, untuk menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Balik lagi, maksudnya apa? Hakikat kehidupan di dunia ini, sehebat apapun kita, semaksimal apapun kita, tapi ketika Allah mengatakan hal yang lain, ya mau nggak mau kita terima. Kenapa? Karena semua atas kehendak Allah. Nah inilah sehingga kita memahami akan hakikat daripada kehidupan kita selama di dunia. Tidak yang namanya ngoyok terhadap urusan-urusan dunia gitu ya. Bukan berarti yang namanya kerja pagi pulang pagi lagi itu dianggap ngoyok, bukan. Tapi kalau itu kerja pagi pulang pagi diniatin ibadah, bukan ngoyok namanya ya, karena memang kebutuhan kan begitu. Jadi yang maksudnya ngoyok ini apa? Kerja pagi pulang pagi, berangkat lagi pagi lagi, itu juga pagi lagi balik lagi, kagak pernah di rumah, ibadah ditinggalin. Nah ini yang namanya ngoyok. Ibadah kagak, ya ibadah kagak, bersosialisasi kagak, apa semua kagak, ya dunia aja dicari sampai lupa akhirat. Bahwasanya Pak, ini cuma perjalanan doang. Nanti suatu saat Allah balikin, bagaimana? Kan pikiran dia apa nih? Dia kerja pagi pulang pagi ngumpulin ini biar banyak ini duit, ya sampai dia lupain yang namanya Pak kehidupan akhirat. Tadi Pak, ibadah dia lupain, sholat dia lupain, sedekah ya boro-boro, emang di pabrik mulu, apa nih mau sedekah? Ya sedekahnya cuma satu doang, sedekahnya apa? Senyuman doang, ada senyum ibadah. Dulu sedekahnya itu doang, duit kagak diapain, kagak disedekah-sedekahin, senyum aja senyum. Lama-lama gila gitu ya. Iya Pak, senyum aja. Nah ini apa? Pagi pulang pagi ibadah ditinggalin. Pikiran dia apa? Kumpul ntar ini duit. Sebulan gue dapat sekian ini kata dia. Lah Allah punya rencana lain. Masuk rumah sakit lah, duit tinggal buat jalan-jalan, bayar dokter. Itu apa? Itu rencana Allah. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud ini apa? Faja'alna hasidan. Ya kalau Allah punya rencana, Allah lumpuhin, Allah rusak badan kita. Yang tadi apa? Gara-gara kejar kaya,
Siang malam akhirnya apa? Bukannya buat pergi ke puncak, mana-mana nginep di hotel. Ya, ya enak sih di hotel, dirawatin ya, ada perawatnya gitu ya. Nah cuma habis ongkos kita. Pikiran dia apa nih? Buat anak sekolah. Pikiran dia apa? Ini buat jalan-jalan, minimal buat keluar negeri dah kata dia. Itulah Allah punya rencana. Itulah yang namanya kehidupan dunia. Jadi Pak, nggak bisa diapain, nggak bisa kita prediksi. Maka yang prediksi yang sebaik-baiknya prediksi adalah apa? Prediksi dari Allah. Nah itu artinya apa? Ngoyok boleh kehidupan dunia, tapi jangan nyampe kita lupakan akan kehidupan kita di akhirat. Gitu. Itu surah Yunus ayat 24. Tujuannya apa kita dikasih kayak gini nih? Ayat ini tujuannya apa? Nih kita orang-orang yang ngaji, termasuk orang-orang yang apa? Liqaumi yatafakkarun. Ya, orang-orang yang berpikir, mikirin kita ini, artinya apa? Jangan sampai begitu, gitu. Kenapa? Kita orang yang ngaji, kita yang Allah pilih buat bisa ada di majelis ilmu. Maka apa? Ini dikasih tahu buat siapa? Buat mereka-mereka yang berpikir. Kalau kita berpikir akan kehidupan kita, di hakikat kita di dunia, maka kita bisa selamat nanti untuk kehidupan kita di akhirat. Wal ayatu, bermula ayat-ayat. Fi hadzal makna, pada ini makna. Fi hadzal makna, pada ini makna. Kasiratun, itu banyak. Maksudnya apa? Ayat-ayat seperti surah Yunus ini di dalam Al-Quran yang semakna dengan surah Yunus ayat 24 ini kasiratun, banyak makna apa namanya? Ayat-ayat yang semakna, yang sama penjelasannya dengan surah Yunus, yang artinya apa? Menjelaskan tentang hakikat kehidupan kita di dunia seperti itu, gitu. Walaqad, dan sungguh, ahsana, telah membuat bagus. Walaqad, dan sungguh, ahsana, telah membuat bagus. Siapa? Al-qailu, penyair. Al-qailu, penyair. Inna lillahi ibadan futona talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin wa tona ja'aluha lujatan wa takhuzu salihal a'mal fiha sufuna ramalul abuhuri tarwihis siqatu fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Alhamdulillah ngalamin, nggak belajar kitab baharnya. Dulu beliau guru kita kayak silah ngasih apa namanya, selembar kertas gitu. Itu di situ ditulisin bahar basit, bahar romal, banyak tuh, ada berapa bahar gitu. Nah itu kita disuruh hafalin dulu ngaji di sini. Jadi ngaji kita di sini suruh hafalin apa namanya, bahar-bahar. Alhamdulillah wasilah itu masalah itu dulu masih sanawiyah Pak SD, saya MI kali di sini sanawiyah kali disuruh hafalin itu, dan disuruh hafalin bahar-bahar, bahar basit, bahar romal, bahar rojas. Iya, tapi apa, kalau kitabnya kita gak tahu, kitab enggak, tapi apa, kertas doang dikasih sama beliau, disuruh hafalin, nadanya dikasih tahu. Gak tahu loh santri-santri yang lain apa yang barang-barang sama saya masih pada apal apa kagak. Alhamdulillah saya masih ingat tuh, cuman kertasnya saya cari udah tahu di mana, tapi alhamdulillah masih ingat. Itu Pak, ini masuk bahar romal. Romalul abhuri tarwi istiqatu fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun inna lillahi ibadan futona talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin wa tona ja'aluha nujatan wa takhuzu salihal a'mali fiha sukuna. Inna lillahi, sesungguhnya lillahi yaitu bagi Allah. Inna, sesungguhnya lillahi yaitu bagi Allah ibadan, ada para hamba, ada para hamba. Nah ini jadi apa? Jadi isim daripada inna. Lillahi khobarnya inna atau khobarnya anna. Ya. Jadi ibadan ini adalah isimnya anna. Karena anna punya prinsip atau punya rumus apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isim dan merupakan
khobar. Ini kebalikannya kana nih. Ini inna wa akhwatuha. Kalau inna wa akhwatuha apa? Merupakan menasabkan isim, merupakan khobar. Tapi kalau kana merupakan isim, menasabkan khobar. Ini inna lillahi, sesungguhnya lillahi yaitu bagi Allah ibadan. Ada para hamba-hamba futona yang pada cerdas. Siapa ibad? Futona yang pada cerdas. Ya. Sesungguhnya banyak hamba-hamba Allah yang cerdas, begitu kurang lebih maknanya. Talaku yang menceraikan siapa ibad? Talaku yang cerai. Maksudnya apa? Memisah. Yang namanya orang bercerai kan pisah. Talaku yang menceraikan siapa ibad? Ad-dunya akan dunia. Banyak para hamba-hamba Allah yang cerdas, yang dia memisahkan kehidupan dunia. Wa khafu, dan takut siapa ibad? Al-fitana, akan fitnah. Mereka takut nih terhadap fitnah. Ya, nazaru, memandang siapa ibad? Fiha, pada dunia. Nazaru, memandang siapa ibad? Fiha, pada dunia. Jadi maksudnya apa? Mereka memandang dunia ini apa? Takut gitu. Untuk apa? Takut terhadap fitnah dunia. Sehingga mereka mempunyai pandangan terhadap dunia apa? Kayaknya saya harus berpisah. Artinya apa? Tidak boleh terlalu memikirkan dunia, begitu bahasanya. Falamma alimu, maka tatkala mengerti. Falamma alimu, maka tatkala mengerti. Manakala paham, manakala mengetahui siapa ibad, para hamba tadi. Annaha, bahwasanya dunia. Laisat, bukanlah dunia. Lihayin, yaitu untuk kehidupan. Watonan, sebagai tempat. Lihayin, untuk kehidupan. Watonan, sebagai tempat. Laisat, bukanlah dunia. Lihayin, yaitu bagi kehidupan. Watonan, atau lihayin, bagi kehidupan. Watonan, yaitu sebagai tempat. Khobar dari laisatnya. Watonan, yaitu sebagai tempat. Maksudnya apa? Para hamba-hamba Allah yang cerdas ini memandang kehidupan dunia adalah apa? Manakala mereka udah ngerti akan hakikat kehidupan dunia, mereka apa? Nggak mau jadiin kehidupan di dunia ini sebagai tempat yang asli, gitu. Jadi nggak mau mereka menetap. Kenapa? Karena ini tempat sementara, sehingga mereka nggak jadikan ini sebagai acuan kehidupan dunia, gitu. Ja'alu, menjadikan siapa ibad. Jadi ja'alu, menjadikan siapa ibad akan dunia lujatan, sebagai lautan. Mereka menjadikan kehidupan dunia sebagai lautan. Wattakhozu, lalu mengambil siapa ibad. Ini maknanya kesono dulu nih. Bait selanjutnya yang solihal a'mali belakangan. Jadi bahasanya begini, kalau bahasa kitanya, wattakhozu sufunan. Wattakhozu sufunan, ada sufunan tuh yang bait terakhir. Wattakhozu sufunan solihal a'mali fiha, begitu. Ya, tapi untuk keindahan bahasa, sufunan ditaruh di belakang. Ya, kenapa? Ini syair. Ya, syair mah bebas, mau bagaimana juga. Ya, mubtada dibaca i juga bisa, gitu. Kenapa? Syair. Ya, harusnya mubtada kan rofa pakai doma, pakai kasro boleh. Kenapa orang syair? Ya, kenapa? Untuk keindahan bahasa. Nah, ini apa? Wattakhozu sufunan solihal a'mali fiha, itu harusnya begitu. Ya, wattakhozu, lalu mengambil siapa ibad sufunan, akan perahu.
mengambil perahu solihal a'mali akan amal-amal soleh atau solehnya amal-amal fiha di dalam dunia. Maksudnya apa? Maksudnya para hamba, ini kita nih sebagai manusia, ketika kita udah ngerti akan hakikat kehidupan kita di dunia, sehingga kita apa? Menyangka seolah-olah dunia ini kita jadikan sebagai lautan. Lautan di mana lautan, lalu kita ada di dalamnya. Yang namanya ada di lautan nih, kalau orangnya cerdas nyari apa? Nyari perahu. Bagaimana perahu ini bisa ngapain? Bisa menyelamatkan dia dari kehidupan di laut. Gitu. Kenapa? Dengan perahu ini dia selamat, nggak bakalan tenggelam. Kenapa? Dia naik di perahu. Nah, dengan cara apa perahunya? Solihal a'mal, dengan amal-amal soleh. Gitu. Jadi yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia, ibaratnya Pak, manusia mengumpamakan kita berada di lautan, lalu kita ambil perahu, kita ambil sampan, sufunan, kita ambil nih perahu buat ngapain? Buat berlayar di kehidupan kita. Nah, dengan perahu ini, lalu perahu ini maksudnya apa? Solihal a'mali, itu adalah amal-amal soleh. Artinya apa? Manakala kita sedang berada di kehidupan dunia, banyakin amal soleh. Sebagai apa? Sebagai perahu kita untuk nyampe kita ke dermaga akhirat, sampai kita ke pelabuhan akhirat. Lewat apa? Lewat perahu. Mana perahunya? Solihal a'mali fiha, berupa amal-amal soleh yang ada di dunia. Artinya di dunia jangan lupakan kita amal-amal soleh. Amal soleh bukan berarti ibadah puasa, bukan berarti ibadah sholat, bukan berarti ngaji doang nih begini. Ya, artinya Pak, ini sebagai amal soleh yang murni. Emang ada amal soleh yang lain? Amal soleh yang lain banyak. Gitu. Kita di jalanan nolongin orang, amal soleh. Yang penting apa? Diniatin. Kita niatnya sebagai amal soleh. Ngejar dunia, tadi kelihatannya kerja, pulang pagi, balik pagi lagi, gak lama berangkat lagi, pulang lagi. Manakala itu kita niatin sebagai mencari nafkah, manakala itu kita niatin sebagai ibadah, jadi ladang pahala buat kita. Gitu. Jadi apa? Macam-macamnya banyak. Cuman terutama mungkin apa nih? Yang bobotnya rada antep, yang ngaji, ya sholat, ya puasa. Gitu. Itu bobotnya apa? Lain tuh rada antep dulu. Ya, yang lain apa tadi? Lain selagi kita niatin dapat pahala gitu. Ya, kalau kita ngaji lain nih. Kita duduknya aja setengah jam, apa nih? Wah, udah pahalanya udah apa? Seperti sholat 1000 rakaat gitu. Yang lain seperti itu. Apalagi apa nih? Ditargetin sama beliau, sama kiai 1 jam kita ngaji. Gitu. Artinya apa? Udah batasnya dapat kita apa? Dapat pahala 1000 rakaat sholat, gitu ya. Tuh, seperti itu. Baik. Terus faiza kana haluha ma wasabtuhu wa haluna wa ma hulikna lahu ma qaddamtuhu. Ya. Nih kekejar ke minggu Rabu yang nanti nih biar dapat sampai selesai. Ya. Jadi apa? Nanti kita sampai di sini dulu dari udah mau mulai jam 9. Ya, 20.59, 1 menit lagi jam 9. Ya, faiza kana haluha, sampai di situ wallahu a'lam bishawab. Faiza kana haluha ma wasaftuhu wa haluna. Ya, pertemuan kita nanti selanjutnya di kitab Riyadhus Shalihin, kita kejar nih pertemuan Rabu yang nanti Riyadhus Shalihin lagi biar apa? Berarti antara bulan Januarian kali, kalau gua Desember akhir. Ya, ini apa? Kita kejar sampai kelar ini mukadimah. Ya, 3 kali pertemuan mukadimah doang, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Dari mukadimah ini kita bisa tahu apa namanya? Arah tujuan dari pengarang kitab. Pengarang kitab ini mengarahkan kita di kitab Riyadhus Shalihin ini buat ke arah mana? Kenapa? Karena nih di dalamnya dari kita baca ini kita bisa paham. Artinya apa? Kita lagi diajarin tentang hakikat kehidupan kita di dunia buat apa? Sehingga apa? Hadis-hadis yang di dalamnya bisa kita prediksi. Ini hadis-hadis tentang yang bikin apa nih? Yang untuk meningkatkan, memberikan motivasi kita untuk terus semangat beribadah, untuk mengejar apa namanya? Mengejar akhirat. Bukan mengejar dunia. Kurang lebih seperti itu. Adab tentang akhlak.
Akhlak kenapa? Akhlak kita sebagai manusia di muka bumi. Gitu ya. Sampai di situ dulu, sampai di faizatana haluha wallahu a'lam bishawab. Jadi ini amanat dari Kiai. Malam Rabu depan kitabnya adalah Kifayatul Awam. Ya, malam Rabu depan kitab Kifayatul Awam. Yo Kiai sampaikan. Ya, amanat ini baru kasih tahu Pak. Minggu depan, nanti malam Rabu depan kitab Kifayatul Awam, insya Allah diambil oleh beliau Mukarram Al-Ustaz Muhammad Asy-Syaukani. Ya, yang kitab Kifayatul Awam, kitab tauhid ya. Ya, jangan lupa mohon kehadirannya untuk malam Rabu yang akan datang. Mohon kehadirannya untuk kitab Kifayatul Awam, kitab tauhid yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Gus Muhammad Asy-Syaukani. Ya. Baik, sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya, bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup dengan doa, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan wasilah Fatihah yang kita baca Allah berikan sehat walafiat buat kita semuanya. Allah berikan sehat walafiat buat anak cucu kita, istri kita, suami kita, keturunan kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, saudara-saudara kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah jauhkan kita dan mereka semuanya daripada bala musibah dan segala macam penyakit. Mudah-mudahan wasilah Fatihah yang kita baca Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia, urusan akhirat kita. Allah perluas lagi rezeki kita, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat kita. Diberikan keturunan kita, diberikan keturunan yang solihin dan solehah. Biniyatil qabul bijahi Rasul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana. Qul la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul